Video Kak Dinto khusus deka Mas Put Samdi. Duh ya Allah, kalau pahit tele nyaman dari please Mahfud MD Put berdiri mah kaki Put kaki mana caca berdiri Put siapa harus lapor kaki tak ada sepo caca kaki tinggi video dia ke Habib Rizik sikri-sikri siapa Habib Rizik Put Ajwa Duriyah Rasulullah Put Ahlul Bait keluarga Nabi. Masa kaki ngocak Habib pasti aku buat bibir seradu dia pemetua kaki dia budun siapa kaki dia bud kaki dia sing lemes kaki dia lemes tak todus saben kaki dia telah nyikot jas nyikot kelampi celana ngocak ke biwa wakil Jokowi itu kocok kaki. Mumpung ada di sini saya puaskan sekarang. Saya mengatakan begini, malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem kita jadi iblis. Polisi dan jaksa dituding bermufakat jahat dalam kasus Habib Rizik. Bos FPI juga seret Mahfud MD. Diskresi pemerintahan itu hanya untuk wilayah hukum administrasi, sobat era sekalian, bukan hukum pidana. Jadi saya hanya ingin mengatakan harusnya ya, baik kerumunan di Petamburan maupun kerumunan di bandara itu adalah wilayah hukum administrasi. Nah, kalau kita bicara wilayah hukum administrasi, maka hukumannya adalah denda. Kalau dia pejabat, hukumannya mungkin didemosi atau dimutasi ya. Nah, tetapi kalau dia bukan pejabat, hukumannya mungkin denda. Jadi bukan hukum pidana, sobat era sekalian. Jadi tidak ada yang namanya hukum pidana sepanjang pengetahuan saya yang bisa diberikan diskresi bagi pemerintah. Ada badut gendut, pengecut, dan dia itu bayarnya main lapor. Kalau merasa sakit hati, merasa tersinggung, atau kelompoknya ada yang nyinggung, dia itu doyannya lapor. Jadi diskresi yang dilakukan oleh Pak Mahfud memang diskresi di wilayah hukum administrasi negara. Dan pelanggaran protokol kesehatan itu wilayahnya adalah hukum administrasi negara, bukan hukum pidana. Hukum pidana itu ya sebagaimana tercantum di dalam salah satu pasal, itu pasal 93. Tapi itu pun harus hati-hati merumuskan sebagai sebuah pelanggaran pidana. Harus ada syarat-syarat di mana itu merupakan tindak pidana. Sementara Habib Rizik melakukan itu kan not by intention, bahwa dia misalnya betul-betul menghasut orang untuk melanggar dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya intention untuk melakukan pelanggaran pidana itu tidak ada, kecuali jelas-jelas melawan pemerintah. Kayaknya tuh badut lagi nyindir-nyindir seorang ulama yang dianggap berseberangan dengan isi batok kepalanya, dikarenakan kebetulan si ulama tersebut di penjara, saudara. Dan dalam konteks ini apa yang dikatakan Habib Rizik itu hanyalah sebuah perbandingan. Kok dia dibegitukan sementara yang lebih besar tidak dibegitukan? Jadi sebenarnya seseorang yang hanya ingin memperbandingkan, bukan ingin menyalahkan Prof. Mahfud MD, bukan ingin menggiring Mahfud MD agar disalahkan, tapi lebih pada bagaimana ia memperjuangkan dirinya agar dirinya diperlakukan adil. Si badut gendut bongok itu bilang kurang lebih bahwasannya siapapun yang dipenjara anggaplah dikata mutlak seorang penjahat. Seperti itu kurang lebih, saudara. Karena kalau orang lain dengan perbuatan yang sama tidak dihukum, tidak dipidanakan, kenapa dia kemudian dipidanakan? Jadi kalau Prof. Mahfud tadi bicara mengenai wilayah hukum administrasi negara, saya sepenuhnya setuju. Itu wilayah hukum administrasi negara dan pemerintah memiliki diskresi untuk itu.
Tapi diskresi pemerintah bukan diskresi melakukan tindak pidana, tidak ada rasanya ya. Polisi dan jaksa dituding bermufakat jahat dalam kasus Habib Rizik. Hal itu diungkapkan terdakwa Habib Rizik saat sidang offline di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat 26 Maret 2021. Imam Besar FPI juga seret nama Mahfud MD di dalam nota keberatan atau eksepsi. Habib Rizik membacakan nota keberatannya langsung di hadapan majelis hakim. Usai permohonannya untuk menghadiri sidang offline dikabulkan. Dalam eksepsi yang dibacakan Imam Besar FPI terdapat tudingan keras yang ditujukan kepada polisi dan jaksa. Ya, kedua institusi penegak hukum tersebut dituding bermufakat jahat. Dilansir Kompas.com, Habib Rizik menegaskan tidak ada maksud menghasut umat untuk melakukan kejahatan. Terkait perkara dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Petamburan dengan terdakwa Habib Rizik Syihab tercatat dengan nomor 221-P-2021-PN.JKT-Tim. Habib Rizik disangka melanggar pasal 160 KUHP dan atau pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 216 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Disinilah kepolisian dan kejaksaan telah melakukan mufakat jahat dalam menyamakan undangan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan hasutan melakukan kejahatan, tuturnya. Tidak hanya itu, Habib Rizik juga menyeret nama Menko Polhukam Mahfud MD dalam kasus kerumunan Petamburan yang menyandranya sebagai terdakwa. Habib Rizik Syihab mempertanyakan kenapa kerumunan yang timbul di Bandara Soekarno-Hatta saat dirinya tiba di tanah air dari Arab Saudi tidak diproses hukum. Kata Habib Rizik, Mahfud MD mengumumkan baliknya dirinya ke tanah air, bahkan mempersilahkan massa menjemput. Ledakan jumlah massa penjemput di bandara adalah akibat dari pengumuman kepulangan saya dari Saudi yang diumumkan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD di semua media TV nasional sambil mempersilahkan massa datang untuk menjemput, ungkap Habib Rizik dalam dokumen eksepsi yang diterima wartawan dari tim kuasa hukum Jumat 26 Maret 2021. Anehnya, kerumunan bandara yang tanpa protokol kesehatan tidak pernah diproses hukum, dan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengumumkan dan mempersilahkan massa untuk datang ke bandara tidak dituduh sebagai penghasut kerumunan, ujar dia. Permohonan Muhammad Rizik Syihab dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada sidang lanjutan, terdakwa Habib Rizik Syihab dapat menghadiri sidang secara offline alias langsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Untuk mengantisipasi membludaknya massa pendukung Habib Rizik, Polri bakal mengerahkan 2.000 personel untuk menjaga jalannya sidang. Membaca hal tersebut, Komisi Yudisial meminta agar majelis hakim memegang teguh kode etik. Terlepas hadir atau tidaknya Habib Rizik di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tidak hanya itu, KY juga meminta agar tim kuasa hukum Habib Rizik menghormati persidangan dengan tidak melakukan tindakan di luar kepentingan persidangan. Komisi Yudisial RI menilai perilaku majelis hakim selama memimpin persidangan atas terdakwa Muhammad Rizik Syihab sudah sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hal itu berdasarkan hasil pemantauan persidangan serta advokasi hakim yang dilakukan KY atas perkara nomor 225-P-2021-PN.JKT-Tim. Padahal menurut Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum dan Litbang KY bin Ziyad Qaddafi, pada sidang yang digelar 16 Maret 2021 itu sempat terjadi kegaduhan. Majelis Hakim perkara nomor 225 tadi masih memegang penuh kendali tertib persidangan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, kata bin Ziyad saat telekonferensi pada Kamis 25 Maret.
Jadi kata dia, meski adanya kegaduhan dalam jalannya sidang, namun majelis hakim masih bisa menegakkan tata tertib persidangan. Oleh karena itu, KY meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memimpin sidang perkara tersebut, yakni Katwanto, untuk tetap memegang teguh kode etik hakim. KY meminta Majelis Hakim terhadap perkara nomor 225 agar terus mengoptimalkan kewenangannya dalam memimpin persidangan sesuai KUHP Perma nomor 4 tahun 2020 dan Perma nomor 5 tahun 2020, ungkap bin Zaid. Tidak hanya itu, KY juga meminta semua pihak terkait meliputi organisasi advokat, kepolisian, kejaksaan, rumah tahanan, serta pimpinan lembaga peradilan untuk mendukung jalannya sidang secara fair, serta mengingatkan seluruh pihak untuk tertib dan mengindahkan protokol kesehatan, juga menghargai kehormatan dan keluhuran martabat hakim, di mana hal tersebut dapat dilakukan dengan turut memberikan pengawasan dan memastikan sumber daya persidangan yang memadai sesuai tugas dan kewenangan masing-masing tukasnya. Komisi Yudisial mengingatkan tim kuasa hukum Habib Rizik Syihab agar lebih menghormati hakim selama persidangan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pernyataan keras Komisi Yudisial ini disampaikan menyikapi kegaduhan yang terjadi di persidangan Habib Rizik Syihab yang melibatkan kuasa hukum. Sejauh ini, KY menganggap hakim yang memimpin sidang terhadap perkara Habib Rizik Syihab masih bisa mengendalikan sesuai kewenangan yang dimiliki. KY juga meminta seluruh pihak yang terkait dengan persidangan termasuk jaksa maupun lembaga peradilan untuk mengindahkan protokol kesehatan yang berlaku. Sementara itu, Polda Metro Jaya meminta pendukung Habib Rizik Syihab tidak datang atau mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat terdakwa Habib Rizik dihadirkan di ruang sidang pada Jumat 26 Maret. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kerumunan massa yang bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Jika hal ini tidak diindahkan, Polri akan melakukan tindakan tegas. Protokol dan pengamanan ketat akan dilakukan terhadap Habib Rizik yang akan dihadirkan di persidangan. Dan ini merupakan ruang tahanan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di mana Habib Rizik akan ditempatkan sebelum memasuki ruang sidang. Posisi ruang tahanan ini berada di lantai bawah. Sidang lanjutan kasus kerumunan terhadap mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jumat 26 Maret 2021. Habib Rizik Syihab pun dipastikan akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat sidang berlangsung secara tatap muka. Hal ini setelah majelis hakim mengabulkan permohonannya yang meminta sidang digelar offline. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan sebanyak 1.985 personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk menjaga jalannya persidangan Habib Rizik Syihab. Yusri menghimbau kepada massa simpatisan Habib Rizik Syihab untuk tidak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat sidang berlangsung, mengingat situasi saat ini masih pandemi COVID-19.